Cek satu, cek satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidki wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota. Yang terhormat Bapak Camat Serpong, Bapak-bapak Lurah sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatidzah, malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin. Bukan jalan-jalan, tabligh akbar 4 kota di Bali selama 2 hari. Kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan gak lama, paling bangsa 5 menit dah. Biarin gue yang ngomong, apa emang. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gua, ngeliat balon. Taruh di bawah, Neng, taruh, jangan dipegangin. Hoi, balon turunin, hoi. Lo kagak turunin, gua yang turun nih, gua pulang. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. 2 hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan nggak masuk akal, bukan nggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang CS. Bapak tenang, ini reseh nih. Kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bakal nembus. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempel ke sono. Ini 3 alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu, menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya, sekarang yang gampang tuh kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya, emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi nggak?
Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa emak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu, ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Bu, saya tempo hari di TV One bilang begini, Bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia mah, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, yang syuting agak ke pinggir, Dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu, bayar, mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantas.
Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Nggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa nggak dijagain? Marah yang nitip. Ya, iya. Apa bedanya? Minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Nyatu mabok, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Beletug, Bromo muntah, Anak Krakatau meriang. Hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu, hujan es, masya Allah, Kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu? Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah, kita perlu nih iman nih.
Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Capnya mah cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak babi. Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang aku jadi nabi tuh ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya deh, beda sehuruf, diem-diem mah. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuman teroris, Jibril ditangkap. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi
Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang, jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya, yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik. Coba ganti sama yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, makanya punya akidah tuh harus disiplin, ya, syahadat disiplin akidah, sholat kata panitia tadi disiplin waktu, prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan, ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum, liatin tuh Ramadan biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin, itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis taraweh, habis maghrib nafsu amat lu, gue heran. Habis taraweh legaan dikit, biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut, wah, lampu merah nyerobot terus, di stop sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siap pak. SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampunya merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enteng banget nyahutnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati, jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita. Ini Serpong, kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan. Kita kudu jaga gawang, Bu. Jaga gawang, Bu. Gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mabuk biar pinter, asal supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin, tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita apalagi Betawi, udah tong nyantai-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu ke sekolah hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Suruh nyonton Nabi, neng, liatin Nabi kita, neng, Nabi Muhammad, neng, lahir ke dunia nggak sempet ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing,
keringetan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Biarin mak lu, baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin. Sekolahnya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK, anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur nggak imannya? Gedungnya bagus pak, masa bodoh? Nggak bayar pak, nggak ada urusan. Kalau ngerusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu, kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan bagus anak-anak. Nyanyi sama nyamber aja gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma Allah bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya gepeng. Semua juga bunder topi mah. Bu, supaya pintar anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar keong racun. Yang pertama Allahu Akbar. Begitu lahir dipesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang nih zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa 2 gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, nggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh, siapa yang aus? Contoh ini mah, contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana juga nyari akal haus. Selesai minum kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril?
Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati. Namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih nggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana sering nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun katanya. Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu, satu datu ya. Isra dan Mi'raj peristiwa iman, meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang, lo reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja, gue pulang. Jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gue dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya nggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau kemana tuh, Bu? Pulang bareng, oi. Mau pulang mau kencing? Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita nggak mesen. Warna kulit begini, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku.